Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Rizky, NIM J1B019072. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang praktikum acara 5, yaitu tentang sistem pelumasan dan pendinginan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pelumas dan fungsinya. Yang pertama ada oil pressure sensor, berfungsi mendeteksi tekanan oli mesin yang keluar dari pompa oli, menandakan kinerja pompa oli dan volume oli mesin. Yang kedua ada indikator tekanan oli, berfungsi sebagai memberi sebuah peringatan jika tekanan oli pelumas turun di bawah tekanan yang diperlukan agar oli tersebut normal. 3. Ada penutup oli, berfungsi mencegah masuknya material yang bisa merusak oli dan mempengaruhi kinerja mesin. Yang keempat ada tongkat kedalaman oli, berfungsi menjelaskan jumlah oli mesin dengan benar, menentukan berapa banyak oli yang tersedia pada tangki oli. Yang kelima ada saringan oli, menyaring kotoran berupa campuran debu dan kotoran lain yang masuk ke dalam bersama lumpur menjadi karbon seperti kerak. Yang keenam ada karter atau bak oli, berfungsi sebagai penampung atau bak oli agar oli selalu tersedia. Ada oli feed, berfungsi sebagai jalur oli. Ada oli jet, menyemprotkan oli dari dalam saluran oli. Ada pompa oli, berfungsi menghisap kemudian menyalurkan oli pelumas ke setiap komponen dalam mesin untuk memberi pelumas ke bagian yang haus akibat gesekan. Yang ke-10 ada katup pembebas tekanan oli, sebagai katup pengaman atau relief pressure valve agar pada putaran tinggi dia tidak naik. Yang ke-11 ada katup ventilasi ruang engkol, membuang kebocoran asap yang dihasilkan oleh pembakaran yang masuk ke ruang engkol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pendingin dan fungsinya. Yang pertama ada radiator, berfungsi mendinginkan air dan sebagai pendingin mesin yang telah digunakan. Yang kedua ada pompa air, menghantarkan sirkulasi air lower tank pada radiator ke mesin. Yang ketiga ada termostat, berfungsi mengatur sirkulasi air pendingin mesin. Selanjutnya ada kipas radiator, berfungsi memberikan aliran pada radiator. Yang kelima ada radiator kap, meningkatkan sekaligus menjaga titik didih air agar tidak mencapai suhu 100 derajat Celcius. Yang keenam ada tabung reservoir, berfungsi menampung uap yang dihasilkan oleh radiator ketika suhu mesin tinggi. Yang ketujuh ada selang radiator, menghubungkan radiator dengan blok mesin. Yang kedelapan ada tangki cadangan radiator, berfungsi menampung air yang harus keluar dari proses pendinginan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem pelumas. Ada 5, yaitu menjadi pelumas, komponen-komponen mobil yang sistem kerjanya saling bergesekan untuk mencegah kehausan. Yang kedua menjadi pendingin, bila mesin itu terlalu panas. Menjadi pembersih, saat kehausan semakin tinggi, maka ada kotoran yang wajib dibersihkan dan pelumas menjadi pembersih kotoran besi. Yang keempat, menjadi perapat, kemampuan pelumas yang bisa mencegah kebocoran pada sebagai perapat di ruang atas dan bawah piston, seperti melumasi dinding silinder dan piston. Mencegah karat pada komponen-komponen yang terbuat dari besi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem pelumasan. Sistem ini akan mulai bekerja saat mesin dihidupkan. Poros engkol memulai kerja, adanya terjadi penyedotan pada komponen inlet hose oil pump. Pelumas akan masuk pada pompa oli lewat inlet valve. Pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter. Jadi ini dia tugas pengganti laporan praktikum TPLP Daya dalam bidang pertanian acara 5 sistem pelumasan dan pendinginan. Ada tabel pengamatan komponen-komponen sistem pelumas dan fungsinya. Tabel kedua komponen sistem pendingin dan fungsinya. Dan ada langkah kerja, pembahasan, dan juga daftar pustaka. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.